Selamat bertemu para siswa SMA MA, khususnya yang tertarik terhadap pembahasan KSNP 2021 simulasi. Kita akan kerjakan soal simulasi KSNP 2021 ini. Ini melibatkan integral, ya, melibatkan integral, dan nanti di soal berikutnya setelah ini kita akan kerjakan latihan KSNP 2021 yang kita ambil dari OSP 2017 nomor 1. Ya, di sini ada gaya gravitasi. Juga ada kaitannya dengan diferensial, ya. Juga ada kegiatannya kita akan tempuh diferensial juga. Jadi dua soal pertama ini adalah tentang diferensial, ya. Kemudian kalau Anda ingin tahu tentang teori bagaimana integral, maksudnya integral atau diferensial, itu kita di sini sudah ada, di dalam sini sudah ada di channel ini ada teknik integral tentu pada kinematika dinamika, ya, seri KSN. Bisa juga Anda pelajari sebagai teori dasar, ya. Kemudian ada juga teknik integral tentu menghitung usaha, ya. Jadi Anda punya rangkaian seperti ini, bagaimana ngitung usahanya, ya. Terus nanti ada soal OSP-nya, ya. Soal OSP-nya tentang menghitung integral dengan menghitung usaha dengan integral. Jadi sebetulnya konsep-konsep itu Anda pahami dengan banyak belajar, ya. Dan itu ada hampir semua di buku ini ada teori dasarnya, ya. Supaya Anda kuat, ya, karena kita tidak tahu soal apa yang akan diberikan kepada Anda, karena itu Anda harus latihan sebanyak mungkin soal-soal yang sudah lewat dan soal-soal baru yang melibatkan integral dan diferensial, ya. Oke. Karena itu walaupun sudah banyak yang membahas, saya tetap akan membahas hanya sekedar untuk belajar, ya, hanya untuk sekedar belajar. Konsep biar kuat, karena bagaimanapun konsep yang kuat itu yang menentukan, ya, bukan menghafal. Kalau menghafal Anda hanya cocok untuk soal itu, begitu dirubah soalnya, kasus yang lain Anda tidak bisa menyelesaikannya. Lihat saja kasus-kasus yang sudah ada di channel ini seperti yang saya beritahukan tadi, ya. Di kinematika dinamika, terus bagaimana menghitung usaha, ya. Dan nanti kita akan bahas OSP 2017 nomor 1, ya. Oke. Kita baca soalnya. Jadi kita baca soalnya sebelum kita selesaikan. Jadi pada saat T sama dengan 0, sebuah gaya yang memiliki besar F sama dengan BT, jadi F ini fungsi waktu, ya. B ini konstanta, ya, yang fungsi waktu yang ini. Jadi gayanya fungsi waktu. Otomatis percepatan akan fungsi waktu, ya. Kalau kita pakai rumus yang biasa saja, A sama dengan F per M, pasti ada waktunya percepatannya, ya. Dan kalau percepatan ada fungsi waktu, Anda ditanya kecepatan, maka tinggal diturunkan, ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Ya, jadi di sini ada, ya. Kalau Anda disuruh menentukan kecepatan dan posisi, kalau A-nya fungsi waktu, maka Anda sudah belajar di kelas 1 mungkin, ya, atau kelas 3 yang semester, ya, saat ini. Kalau di sini ada percepatan dan percepatannya ini fungsi waktu, bukan tetap, ya. Kalau tetap, kalau A-nya tetap itu GLBB, ya, gerak lurus berubah beraturan. Kalau fungsi waktu bukan gerak lurus berubah beraturan, Anda kalau mau cari V-nya harus pakai integral. Kalau ini kan Anda pakai rumus ini. V sama dengan V0 plus AT. Ini hanya berlaku untuk rumus gerak lurus berubah beraturan. Kalau dia fungsi waktu, maka Anda harus integralkan. Dapatlah kecepatan ini. Kemudian kalau Anda ingin hitung lintasan sebagai fungsi waktu, ya, jadi sini nanti akan Anda dapat V fungsi waktu. Maka Anda harus integralkan sekali lagi, ya, integral V dt. Nah, cuman hati-hati, ini selain integral A dt ada V0. Ada V0, ya. Ini seperti di sini. V0 itu adalah kecepatan pada saat T sama dengan 0. Ya, nah, karena di soal ini nggak ada keterangan, ya kita anggap aja V waktu T-nya 0, atau sering disebut di GLBB V0 itu 0. Karena itu nanti ini nggak ada, ya. Karena V0-nya sama dengan 0. Untuk kasus kita ambil, karena tidak ada keterangan, kita anggap benda ini boleh tapi memang ada di sini yang sedang diam, memang sudah ada keterangannya pada keadaan diam.
Kalaupun nggak ada keterangan, kita anggap diam. Kalau nggak ada keterangan. Kemudian nanti kita mau ngitung V. Ya, sudah dapat. Sudah itu ngitung X. Ini juga ada X0. Posisi awal. Posisi waktu dia di sini. Nah, kalau nggak ada keterangan, ini juga kita anggap 0. Sehingga nanti ini nggak ada. Gitu. Hanya begini aja. Ya. Tapi kalau posisi awalnya ada, Anda harus tambahkan X0. Nanti kalau Anda lihat di sini, bertindak pada sebuah, jadi epsilon BT ini bertindak pada sebuah benda bermassa M yang sedang diam. Jadi keadaan awalnya diam, V0-nya sama dengan 0. Posisi awalnya kita anggap aja nanti di sini X-nya 0. Pada sebuah bidang horizontal licin. Nah, licin ini hanya menyatakan bahwa di sini tidak ada gaya gesek. Gitu ya. Jadi yang ada, tidak ada gaya gesek, maksudnya yang akan menghambat gerak. Asumsikan bahwa arah gaya selalu konstan, jadi arah gayanya tidak pernah berubah. Ya, dimanapun dia akan begini arahnya. Membentuk sudut alfa terhadap horizontal. Nah, ini pertanyaannya. Tentukan kecepatan benda saat akan meninggalkan bidang horizontal. Ya, jadi kecepatan benda saat benda ini akan terangkat. Itu adalah kata kuncinya. Jadi kalau ada kata akan meninggalkan bidang, itu selalu gaya normalnya 0. Itu belum. Sebetulnya N sama dengan 0 belum. Sedikit lebih besar dia akan terangkat. Tapi kan kalau di hitungan kita, maka kita anggap kondisi N sama dengan 0 itulah kondisi saat dia akan terangkat. Ya, lepas kontak dari bidang. Oke, jadi konsep yang diuji, itu yang pertama diagram benda bebas. Ya, jadi biar Anda tahu. Jadi pertama Anda harus bisa menggambarkan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda. Dan itu biasanya kalau di buku saya, dibilang ada 4 gaya yang umum bekerja pada benda kan, gaya berat, gaya normal, gaya gesek, tegangan tali. Ya, nanti di sini tentu dibilang F-nya 0, jadi F tidak ada. Tegangan tali nggak ada. Jadi yang ada hanya gaya berat dan gaya normal. Dan gaya berat itu kalau yang diketahui masanya kita anggap M kali G, karena yang diketahui kita anggap masanya biasanya. Yang kedua, nanti di sini ada gaya pada sumbu X, ada gaya pada sumbu Y. X itu pada bidang, Y tegak lurus bidang. Kenapa? Karena gaya ini miring. Anda akan ada komponen nanti kan. Ya, resultan gaya pada sumbu X dan Y. Dan kalau gerak, ini biasanya kalau untuk gerak lurus kan salah satu 0. Di sini yang 0 itu adalah selama dia bergerak pada bidang, ya yang 0 adalah sigma FY. Yang M kali A adalah sigma FX. Gitu ya. Kemudian kata kunci meninggalkan bidang. Jadi kalau Anda menghadapi soal tuh, dilihat kata kunci, ada meninggalkan bidang, ada dibilang mulai bergerak dari keadaan diam. Ya itu kata kunci semua. Mulai diam itu artinya kecepatan waktu T-nya 0, itu sama dengan 0. Gitu. Kemudian terakhir yang menentukan V dan X jika A-nya itu fungsi waktu. Ya, oke. Inilah teorinya. Jadi Anda harus menguasai ini. Baru Anda bisa terapkan ke soal ini. Dengan demikian lebih mudah bagi kita. Ya. Oke, kita jawab ya. Pertama, sebutlah keadaan awal itu A. Awalnya diam, artinya kecepatan di A itu 0. Terus nanti saya menghitung X, anggap juga XA itu 0. Jadi anggap aja ini sebagai titik awal gitu ya, titik asal gitu ya. Kemudian di sini dikasih gaya, itu diketahui kan. Kita kan harus nulis yang diketahui dulu ya. Jadi ini diketahui F sama dengan BT dan sudut ini alfa. Gitu, tetap. Jadi kalau kita rumus itu selalu harus ditulis diketahui ya. Kalau kita nggak tahu yang diketahui, jadi selalu yang pertama itu apa yang diketahui, pahami apa yang diketahui, berikut kata-kata kuncinya. Kemudian pahami apa yang ditanya. Ya, itu dulu ya. Dan sketsalah soal sambil mensketsa soal. Jadi yang diketahui di sini adalah gayanya itu fungsi waktu. Nah, Anda sudah tahu ya. Jadi kalau B ini konstanta, jadi nggak usah lah kita cerita ya. B ini konstanta. Ya. Di sini dia nyatakan nih kan, B adalah konstanta positif. Yang penting Anda tahu bahwa F ini fungsi waktu, ya toh? F ini fungsi waktu. Oke, kemudian bermassa M, jadi massa M juga diketahui. Artinya kalau jawaban ada M nggak ada masalah. Ya, kemudian alfa digambar diketahui. Ya, jadi yang diketahui 3 ini. Ya, 4 F, M, alfa. Oke. Terus arah gaya F selalu konstan, membentuk sudut alfa terhadap horizontal. Oke.
Nah, pertama tadi kita bilang apa? Diagram benda bebas. Kita gambar aja di sini diagram benda bebasnya ya. Jadi ini bukan posisi gambar diagram benda bebas ini. Satu, gaya berat, mg, Anda sudah tahu. Kedua, gaya normal oleh bidang ke atas. Ya toh? Yang kalau selama dia bergerak di mendatar, bergerak mendatar, kita anggap n-nya ini 0 kan gitu. Ya. Selama dia bergerak mendatar, kita anggap bukan n-nya 0, sigma f-nya 0, sigma fy-nya 0 ya. Selama bergerak mendatar, sigma fy 0. Oke. Kemudian ini gaya luar. Ya toh? Mungkin gaya tarik. Tapi karena kita akan analisa sumbu x, sumbu y, sumbu x-nya ke sana, sumbu y-nya ke sana. Ya, ini x positif, ini y positif. Maka kita harus uraikan ini kan. Ini harus kita uraikan sebagai fx dan fy. Itu otomatis. Ya, kemudian kita cari fx itu apa kan gitu. Di sini jelas fx ini dekat alfa. Jadi fx di sini itu adalah f cos alfa. Fy-nya adalah f sin alfa. Oke. Gaya gesek nggak ada karena di sini disebut licin, jadi f-nya 0. Tegangan tali tidak ada, jadi sudah selesai ya. Inilah diagram benda bebasnya. Inilah diagram benda bebasnya. Itu selalu yang pertama, makanya diagram benda bebasnya harus dikuasai dengan baik. Jangan sampai ada gaya yang tertinggal atau ada gaya lebih yang tidak bekerja. Ya. Kemudian yang ditanya kecepatan benda saat akan meninggalkan bidang. Taruhlah saat akan meninggalkan bidang itu di sini B. Ini keadaan akhir. Ya kan? Ini akan meninggalkan bidang sudah. Ya, tepat akan meninggalkan bidang. Ya, horizontal. Ya. Jadi tepat akan meninggal. Jadi waktu di sini ya, maka gaya normal itu 0. Ini di B loh ya. B. Inilah kata kuncinya kan. Di sini ada kecepatan B ini kan. Berapa kecepatannya saat akan meninggalkan bidang? Ini yang ditanya. Kecepatan di B, bukan kecepatan di sini. Bukan, tapi di B waktu n-nya 0. N itu di B ya. Ini kan kata kunci nih. Kemudian itu pertanyaan A ya, ini pertanyaan A. Nanti pertanyaan B, tentukan jarak yang telah ditempuh benda pada saat akan meninggalkan. Jarak, ini kan meninggalkan, jadi ini yang ditanya tuh nanti. Ya, inilah jarak ini. Ini pertanyaan B. Ya, kita anggap perpindahan lah. Delta X AB sama dengan berapa? Bisa kita anggap jarak karena delta X itu kan X dikurangi X0. Jadi bisa kita anggap posisi karena X0 ini kita ambil 0. Makanya diwakili oleh X. Ya, toh? Seperti di sini ya. X posisi ini. Bukan perpindahan posisi. Tapi kalau posisi dikurangi X0 itu perpindahan. Oke. Sudah. Nah sekarang seperti tadi ini sudah ya. Arah gaya F selalu konstan membentuk sudut alfa terhadap horizontal. Karena itu F kita uraikan menjadi Fx dan Fy kan. Sudah. Dimana Fx ini sama dengan F cos alfa. Positif karena ke kanan kan. Fy-nya F sin alfa positif karena arah ke atas kita anggap positif. Ya, jadi ini arah ke atas positif. Ini arah ke atas positif. Ini min. Gitu. Nah, sekarang kita hitung sigma Fy dulu. Ya, gaya resultan gaya pada sumbu Y. Ya, arah ke atas plus. Kalau Anda lihat ada berapa gaya di sumbu Y? Ada 3. 1, 2, 3. Plus, plus, min. Jadi plus Fy plus N dikurangi Mg. Nah, ini. Sedangkan di X hanya 1. Ya, di X hanya 1. Ya, ini. Yang merah yang ini. Plus. Ya, toh, ke kanan. Jadi sama dengan Fx. Ya. Atau sudah kita hitung F cos alpha. Nah, inilah gaya pada sumbu X. Ini gaya pada sumbu Y. Kemudian selama benda belum meninggalkan bidang horizontal, di sini kan dia belum meninggalkan bidang horizontal, maka gerak benda M itu pada sumbu X, ya. Gerak benda M itu adalah pada sumbu X. Jadi hanyalah gerak pada sumbu X, ya. Gerak lurus sepanjang bidang horizontal. Jadi geraknya hanya seperti itu, ya. Karena itu sigma Fy-nya 0, ya. Jadi nggak usah dihitung lah, sigma Fy-nya 0. Nggak usah dihitung, gitu.
Jadi yang kita hitung sebagai gerak hanya sigma fx, ya. Yaitu sama dengan M kali A, ya. A-nya ini AX. Fx-nya itu apa tadi? F cos alpha. Sama dengan M kali A. Maka A-nya kita dapat. Ya, A-nya sama dengan F cos alpha per M. Kemudian F-nya ini fungsi waktu. Seperti tadi kita bilang kan, F-nya kita masukkan BT kan. F-nya sama dengan BT ya, BT. BT cos alpha per M. Nah, supaya bagus, yang konstanta kita keluarkan. Ini kan konstan, ini konstan. Alpanya tidak pernah dirubah, massa juga nggak berubah. Ini fungsi waktu. Jadi ini sama dengan B cos alpha per M. Ini bilangan tetap, kali T. Jadi terlihat di sini bahwa A itu fungsi waktu. Misalnya 2, 3 itu namanya bilangan tetap. Tidak bergantung waktu. Oke, sudah kita dapat A-nya. Ya, A-nya sudah kita dapat. Nah, nanti yang mau kita hitung apa coba? Mau kita hitung kan nanti ya, kita perlu waktu nanti ya. Waktunya ini berapa sih? Karena nanti fungsi waktu, jadi nggak akan selesai kalau waktunya nggak ada. Begitu kita ngitung V. Ya, gitu. Jadi supaya kita langsung aja. Jadi yang penting nanti itu waktu. Ya, dari A ke B. Ya, ini nanti kita akan masukkan waktu batasnya. Waktu dia mau meninggalkan bidang. TB-nya ini berapa gitu kan ya. Maka apa syarat meninggalkan bidang? Gitu. Syarat meninggalkan bidang. N-nya sama dengan 0. Nah, ini yang kita masukkan di sigma FY ini. Ini sigma FY. Ya. Sigma FY. Ya kan? Sama dengan 0 memang kan? Karena dia masih belum meninggalkan bidang kan? Berarti geraknya masih sumbu X. Nah, kita masukkan FY plus M kurang MG. FY kurang N kurang MG. Ini harus sama dengan 0. Nah, saat meninggalkan bidang, N-nya ini 0. Jadi ini kita masukkan 0. FY-nya tadi F sin alpha. F sin alpha dikurangi 0, min MG pindah ke sana, MG. Nah, waktu itu ada di sini kan? F itu adalah BT. BT sin alpha sama dengan MG. Jadi dari sini kita dapat T-nya kan? Inilah TB ini. Waktu batasnya ini kan. Nanti kita masukkan ini di jawaban terakhir. Waktu yang diperlukan untuk meninggalkan bidang. MG per B sin alpha. Nah ini. Ini kita sebut aja persamaan ini ya. Nanti kita butuh persamaan ini. Ini adalah selang waktu untuk benda meninggalkan bidang. Ya. Untuk benda meninggalkan bidang. Nah. Sekarang baru kita hitung kecepatannya kan. Sesuai dengan skema ini. Ya kan? Jadi kita selalu berpikir ke konsep. A-nya sudah tahu kan, maka V-nya integral. Ya, integral kan ini. Integral A dt plus V0. Tapi V0-nya 0 kan. Ya. Maka Anda akan peroleh V-nya sama dengan integral A-nya ini. Ini. Ya. Oke, ini sebut aja bintang 1 gitu ya. Ini dilihat di bintang. Fungsi waktu ya. Jadi B cos alpha per M, ini konstanta, kali T dt. Oke. Jadi ini akan sama dengan, nah, konstanta bisa keluar kan dari integral B cos alpha per M. Ya, sehingga nanti tinggal integral T dt. Anda sudah tahu ini kan? Pangkat tambah 1, 1 tambah 1, 2. Dibagi 2. Jadi ini T kuadrat per 2. Nah, seperti ini. Dengan demikian, VT kita udah dapat. Ya, kecepatan sebagai fungsi waktu adalah B cos alpha per 2M T kuadrat. Nah, kita udah dapat ini ya. Ini persamaan beginilah. Nah, baru sekarang kita masukkan T-nya. TB. Ya, saat akan meninggalkan bidang. V-nya itu disebut VTB.
Ini saat akan meninggalkan bidang, T-nya harus sama dengan TB. Ya, jadi ini kita masukkan. Jadi ini tetap, ini kan tetapan. Tidak ada T-nya. B cos alpha per 2M. Kali T-nya ini, MG per B sin alpha. Dikuadratkan. Jadi kalau kita hitung, ini tetap B cos alpha per 2M. Ini dikuadratkan semua. Pembilang dikuadratkan, penyebut dikuadratkan. Nah, kemudian kita, ini B kuadrat hilang, ini B-nya hilang 1. Ini M kuadrat, ini M. Nah, jadi pembilangnya tinggal cos alpha MG kuadrat ya. MG kuadrat cos alpha. Jadi sama dengan MG kuadrat cos alpha. Sudutnya di akhir aja ya. Penyebut tinggal 2B sin kuadrat alpha. Nah, inilah V di TB ya. Di sini V di B. Nah, ini. Inilah kelajuan saat meninggalkan bidang ya. Inilah yang ditanyakan di soal pertama itu ya. Kecepatan benda saat meninggalkan, akan meninggalkan. Inilah kecepatan benda saat akan meninggalkan. Ya. Akan meninggalkan bidang horizontal. Oke. Sudah ya? Sekarang tinggal cari B, pertanyaan B, berapa posisinya? Ya, tadi sudah Anda lihat. Kalau V-nya kita udah tahu, maka X tinggal diintegralkan. Integral V dt tambah X0 kan? Jadi X-nya sama dengan integral V dt ditambah X0. Tapi posisi awal kita anggap aja 0 kan, diukur dari 0. Masukkan sekarang V-nya. Yang ini, ya di bintang, di bunga 2 ini. Ya, di bunga 2 Anda masukkan. Ya, integral V dt tambah X, bunga 2 ini. Ya, ini B cos alpha per 2M T kuadrat dt. Nah, ya, ini bisa keluar dari integral kan, bilang tetap. Jadi B cos alpha per 2M. Ini jadi integral T kuadrat dt. Anda sudah tahu kan, pangkat tambah 1 dibagi pangkatnya. Jadi ini hasilnya adalah T pangkat 3 dibagi 3. Sudah. Kalau kita hitung, sekalian masukkan T ya. Jadi X-nya udah ketemu, nanti baru kita cari X waktu di B, yaitu T-nya TB. Ya. Ini kita hitung, B cos alpha per 2M. Ya toh? Nah, 3-nya kita oper di sini aja lah. Ya, kali 3. Nah, sini baru dimasukkan T-nya. Ya, T-nya dimasukkan ini. TB ini. T ini sama dengan TB. Tadi sudah kita dapat itu TB. Nah, ini. Yang di bintang ini. Ya, yang di bintang. TB ini. MG per B sin alpha. MG per B sin alpha. Ah, begini. Pangkat 3. 2-nya udah kita keluarkan. Sehingga kita dapat ini B cos alpha per 6M. Ini pangkat 3. M pangkat 3, pembilang pangkat 3, penyebut pangkat 3. Kan begini. Jadi sama dengan B-nya hilang. Ya. Ini tinggal pangkat 2. Kan gitu. Kemudian M-nya juga hilang. Ini tinggal pangkat 2. Nah, begini. Oke, jadi pembilangnya M kuadrat G pangkat 3. M kuadrat G pangkat 3. Cos alpha. Alpanya terakhir aja ya. Per 6B kuadrat. 6B kuadrat. Sin pangkat 3 alpha. Ya. Inilah XB itu. Saat akan meninggalkan bidang. Ya. Jadi ini adalah jarak ya yang telah ditempuh benda saat akan meninggalkan bidang horizontal. Oke. Demikianlah pembahasan kita tentang soal ini. Semoga bisa dipahami dengan baik.
Jika Anda merasa ada manfaatnya, silahkan di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Jangan lupa bunyikan loncengnya supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video terbaru kami. Dan sekaligus memberi semangat kepada kami untuk selalu melayani Anda dengan senang hati. Tetap semangat belajar mandiri dan di rumah, dan jaga kesehatan Anda di musim pandemi ini. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kandungan.